ngobrolin tentang topiknya adalah UKM Pusat, belanja tanpa batas, puas berkualitas, dan belanjanya sangat mudah di sini. Oke, baik. Baik, tersambung kembali dengan Mas Muhyi. Oke, Mas Muhyi, mungkin bisa langsung saja ya diceritakan sebetulnya ini platform UKM Pusat ini nih, bagaimana sih Mas platform ini bisa mulai dilahirkan dan sebetulnya latar belakang pembentukan platform UKM Pusat ini apa nih Mas Muhyi? Baik, sebelum mulai ke sana, saya mau sampai ke ujung akhirnya dulu, ujung akhir sedikit ya. Jadi begini, pada prinsipnya semua UKM dan semua orang yang mau usaha atau mau bisnis itu memang harus bisa mendefinisikan dirinya dengan baik ya. Maka UKM Pusat mencoba mendefinisikan dirinya dalam sebuah pitch deck 10 detik begitu ya. Izin ya Mas Adit ya. Jadi begini. Jadi kami mendefinisikan bahwasanya UKM Pusat adalah penyedia layanan ekosistem UKM yang terbuka, terpercaya, dan transparan untuk membantu produsen dan konsumen, untuk retail dan grosir dalam bertransaksi langsung secara lokal dan nasional menggunakan solusi digital yang terjamin, langsung, aman, cepat, dan handal. Nah, ini pitch deck ini rangkuman dari perjalanan cukup panjang ya. Termasuk apa ya, terlibat di dalamnya, ikut menjalani juga sebagai ya UKM lah, masa tiba-tiba jadi konglomerat gitu kan. Jadi ya mulai dari bawah dulu gitu ya. Nah itu kurang lebih bahwasanya ada hal yang dibutuhkan oleh para UKM pada umumnya ya, UMKM atau UKM itu untuk bisa kalau bahasa kerennya sekarang kan naik kelas ya. Nah, naik kelas itu ada beberapa pilar-pilar ya, seperti yang kita sering dengar. Salah satunya adalah digital. Dan di sisi yang sama, di saat yang sama maksudnya, itu tidak cukup mudah buat UKM itu untuk segera go digital gitu ya. Tidak semudah diucapkan atau nonton gitu. Misalnya UKM mau ngirim barang, ya pasti UKM mulai dari rumah lah. Dari rumah kemudian dia merancang produknya, mengemas barangnya. Lalu ketika dia barangnya udah jadi, gimana ngirimnya? Oke, ngirimnya ada kurir-kurir. Lalu case berikutnya, kirim dulu apa bayar dulu kan kira-kira gitu ya. Maka solusi-solusi digital yang mudah dan cepat bisa diterima oleh UKM itu menjadi penting, dan UKM Pusat berniat gitu ya, mengupayakan dengan sangat untuk bisa mewujudkan itu karena kami sendiri merasakan hal itu, dan di saat yang sama kami juga sebutlah cukup kompeten lah, cukup mampu lah gitu untuk bisa memberikan layanan digital. Kira-kira gitu Mas Adit. Oke. Baik, ini menarik sekali ya bahwa memang seperti yang tadi disampaikan Mas Muhyi ya, sahabat IPmu, bahwa ada beberapa pilar yang memang harus dicermati, terutama untuk skala UKM ya, atau sering kita menyebutnya UMKM, yaitu digital. Bahwa memang ini menjadi PR semua pihak, baik mungkin UMKM atau UKM sebagai memang pelakunya, dan mungkin pihak-pihak seperti platform seperti UKM Pusat ini. Nah, dari memang tadi Mas Muhyi sampaikan bahwa UKM Pusat ini memang berdiri intinya adalah untuk memfasilitasi atau mensupport atau mendukung pertumbuhan atau perkembangan UKM. Kendalanya seperti apa sih Mas? Ya kan? Apalagi tadi kan Mas Muhyi juga sampaikan bahwa untuk berkaitan dengan memahami teknologi ataupun digital itu memang perjalanannya juga cukup berat ya. Apa yang dilakukan UKM Pusat untuk bisa mengangkat UKM itu memang benar-benar naik kelas, terutama dari sisi pengolahan ataupun dari sisi pemanfaatan teknologi digital? Baik, ya Mas Adit, terima kasih. Pertanyaannya super, luar biasa. Jadi sepertinya klise gitu ya kalau dari sisi digital, bahwasanya kita akan menyediakan platform e-commerce. Kalau itu keniscayaan ya, bahwasanya memang harus tergabung dalam suatu entitas digital Mas Adit. UKM itu harus kumpul. Jadi memang nggak bisa sendiri-sendiri begitu ya.
PR-nya juga nih sambil sentil-sentil dikit buat UKM gitu ya. Ya betul lah, kita bangga dengan produk kita. Tapi jangan lupa untuk naik kelas selain digital itu juga perlu kolaborasi. Nggak bisa lah kita mengerjakan semua itu sendiri. Apalagi ada yang tidak mampu mendigital. Nah, solusinya apa? Memang harus bikin platform. Tapi platformnya seperti apa? Kalau platform yang besar-besar, mereka sudah menawarkan banyak solusi ya. Ya. Nah, ukmpusat.com platformnya masih berjalan, sudah nyambung dengan IP-mu, COD sudah bisa berjalan, transaksi sudah bisa berjalan, begitu tinggal kami naikkan ke production. Kami juga lagi bentuk beberapa stock point berbekal dengan COD yang ada di IP-mu, ada di Jogja, ada di Bali, satu lagi ada di Bogor, kemudian ada di lagi lupa ada 4 ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Ya nanti kita jawab ya, nanti Mas Adit yang mengarahkan. Ya. Tapi intinya kita kumpul dalam platform yang mempermudah semuanya dan mengamankan semuanya. Yang tadi ya, barangnya dikirim lewat mana? Selesai gitu ya. Ke COD. Kemudian kirim dulu atau transfer dulu. Nah, ya COD itu juga sekaligus jawaban ya. Tapi ada yang bisa nggak tanpa COD? Nah, kalau bisa tanpa COD, sekarang resikonya di sisi buyer kan. Emangnya barang dikirim benar seperti yang diminta? Ya kan kira-kira gitu. Harus ada quality control. Ya kira gitu Mas Adit, silakan. Oke, baik. Baik, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan nih. Yang pertama dari akun Klesi. Mas Muhi, arti dari brand UKM Pusat apa? Adakah makna tersendiri? Nah, ini memang cukup menarik sekali ya. Pertama kali mungkin sahabat IP-mu saya berkenalan dengan Mas Muhi beberapa waktu yang lalu. Kebetulan memang kita ada sempat bertemu secara offline. Dan brandnya ini UKM Pusat, ini luar biasa sekali. Jadi ini memang tadinya saya mengira pun juga bahwa UKM Pusat ini memang memang satu institusi sudah berdiri cukup lama, tapi ternyata ini memang berangkatnya dari spirit Mas Mugi bersama rekan-rekan untuk memberikan saya menyebutnya mungkin sebuah kayak gerakan untuk menaikkan UKM, menaikkan kelas UKM-nya, seperti lebih ke spiritnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dijawab nih Mas, artinya apa sih Mas kok tiba-tiba UKM Pusat gitu? Apa mungkin ada spill-spill backingan pusat nih, atau bagaimana nih Mas Muhi? Oke, silakan Mas Muhi. Ya, baik, makasih Mas Adit dan makasih buat penanya ya. Pertanyaan lagi-lagi pertanyaan support. Jadi betul ada historinya ya. Sekali lagi ini cukup panjang perjalanan dari sejak pandemi ya. Jadi cukup kuat begitu sehingga ketika bentuk dari perundungan yang dalam itu ketika diimplementasikan salah satunya adalah tepat sasaran ketika bikin istilah karena dilamunin terus gitu ya. Sebenarnya kita awalnya kita mau bikin nama itu UKM Center gitu. UKM Center. Ya UKM Center gitu ya. Jadi cuman karena terlalu barat gitu ya. Dan kita ini pengen menyentuh UKM, kita bukan pengen nyentuh orang yang ya sebutlah yang well educated, yang yang crazy rich misalnya gitu. Enggak juga, kita pengen mengajak semua orang. Jadi harus pakai bahasa yang ya egaliter lah. Jadi harus pakai nama kita ganti namanya UKM Pusat. Terus juga kami melakukan riset gitu ya, melakukan riset kata apa yang pendek terkait dengan bisnis UKM, tapi juga bisa mengajak orang langsung to the point bahwasanya memang kami ini fokus kepada satu hal dan memang kami serius. Jadi jawabannya memang harus ada kata-kata pusat. Nah, habis itu dari kata-kata pusat ini akan muncul interpretasi lain-lain di individu masing-masing. Dan itu malah menarik. Menariknya begitu ya. Ketika orang bilang UKM pusat gitu kan, itu langsung ada yang bilang pusatnya pusat apa nih? Pusat koperasi atau apa segala macam gitu. Walaupun di belakang kami ada legal koperasi begitu ya, tapi maksudnya ya silakan saja berkembang, tapi semakin bertanya-tanya orang dengan dua kata sederhana orang bertanya-tanya dan yang paling penting juga secara digital buat teman-teman digital sekalian, sosmednya kena semua, ukmpusat.com, UKM Pusat di Instagram, di Twitter, di YouTube segala macam semuanya UKM Pusat. Nggak perlu ada dotnya, nggak perlu ada stripnya, nggak perlu ada underscore-nya gitu. Jadi kalau istilahnya nanti begitu kami ngegas digital marketing, ya itu langsung kegulung ya, kira-kira begitu lah Mas teman-teman. Oke, baik, menarik sekali. Jadi sudah terjawab ya akun Klesi. Dan selamat siang untuk sahabat IP-mu Talk yang pada siang hari ini sudah bergabung. Silakan saja. Saat ini kita bersama dengan Mas Muhi selaku founder dari ukmpusat.com ya. Kita akan diskusi bahwa ini topiknya ini cukup menarik sekali ya, atau mungkin juga sudah sering dibicarakan, tapi
bisa dilihat dari berbagai sisi pengembangan atau mengembangkan UKM, khususnya UKM di Indonesia agar bisa lebih naik kelas ya. Siang hari ini kita masih bersama dengan Mas Muhi selaku founder dari ukmpusat.com, di mana melalui ukmpusat.com ini sahabat IPmu Talk semua bisa akan dapat melakukan belanja tanpa batas ya, belanja tanpa batas, puas berkualitas, dan tentunya belanjanya dengan berbagai banyak kemudahan. Oke, baik Mas Muhi. Kalau kita bicara bahwa UKM Pusat ini merupakan sebuah platform ya, tentunya tadi Mas Mugi bilang bahwa ini perjalanannya cukup panjang. Dan kebetulan saya sendiri juga mengikuti pergerakan dari UKM Pusat ini. Saya cukup takjub sekali begitu saya bergabung dalam komunitas UKM Pusat ini, banyak sekali ragamnya. Bagaimana nih Mas, membuat komunitas yang kalau menurut saya pribadi, menurut pandangan ini cukup militan ya nih. Komunitas ini cukup militan sekali. Saya sangat aktif sekali. Grup WhatsApp-nya juga sangat aktif sekali setiap hari. Setiap hari ada saja percakapan-percakapan yang mungkin entah itu kita bicara share produk ataupun percakapan bisnis ataupun percakapan apapun itu dari berbagai macam latar belakang UKM ya. Ini bagaimana nih Mas Muhi bisa memfasilitasi itu semua dan bisa membentuk sebuah komunitas yang sangat besar ini menjadi sebuah komunitas yang kuat dan akhirnya ini bisa diluncurkan platform ini. Ini gimana nih Mas? Cara pendekatan pertamanya seperti apa sih tipsnya? Gitu Mas. Iya, baik, terima kasih Mas Adit dan teman-teman sekalian. Jadi pertama begini, dalam dunia bisnis itu ada satu hal yang saya angkat tuh ketika Mas Adit bergabung ke grup kan ya, bahwa saja memang ada aspek-aspek saya menyebutnya dengan bahasa yang tapi jangan dimaknai secara negatif ya, oportunistik dan pragmatis, itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Artinya memang kita pengen bisnis, kita harus untung betul begitu ya, tapi bukan berarti kita keterusan begitu ya, artinya kebablasan begitu. Misalnya contohnya kalau pedagang misalnya, kan biasanya atau pebisnis ya, maklar gitu misalnya. Kita nyebutnya kalau orang di bisnis nyebutnya McLaren gitu, maklar. Jadi McLaren gitu ya, kayak pembalap F1 zaman dulu. Nah itu kadang-kadang tidak mau berbagi gitu ya, tidak mau berbagi. Itu sangat terasa begitu. Nah itu yang coba saya bantah gitu ya. Karena memang saya juga suka mengajar, saya guru, saya dosen juga gitu ya. Jadi saya suka berbagi dan saya tidak merasa rugi ketika berbagi. Nah kira-kira begitu. Jadi saya share apapun yang saya rasa saya mampu dan orang perlu gitu ya saya share gitu, saya share. Nah, tentunya juga harus ngelihat orang butuhnya apa informasinya ya, intinya saya berikan apa saja yang mereka mau gitu, kira-kira Mas Adit. Nah dari hal seperti itulah tampaknya mungkin orang-orang cukup suka karena nggak pelit-pelit banget gitu. Tapi juga di sisi lain saya nggak bisa mengajak orang berbuat yang sama gitu. Di grup itu Mas Adit, di grup. Nah teman-teman kalau mau gabung silakan. ukmpusat.com/WAG itu WA grupnya ya. ukmpusat.com WA. Nah itu isinya orang-orang keren sebenarnya dan banyak yang silent reader. Kalau ngomong soal orang yang kaya gitu ya, di grup itu banyak dan mereka menikmati itu, saya pikir ini seru juga ya gitu, karena orang berbagi dan segala macam. Tapi intinya saya nggak bisa memaksa orang untuk melakukan hal yang sama. Biarkan mereka saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Bahkan ada yang deal di belakang layar, itu silahkan. UKM Pusat tidak minta fee atau minta imbalan atau gimana, enggak, silahkan berkreasi. Tapi yang perlu sadari adalah Mas Adit dan teman-teman sekalian, kalau kita mau bertransaksi atau mau bekerja sama itu memang tidak bisa diselesaikan di grup ya, WA. Memang itu harus ada due diligence lah gitu ya. Harus ada telah lebih lanjut. Jadi memang harus diselesaikan masing-masing. Dan itu silahkan. Tapi jaga diri ya. Nah, kira-kira kalau warning di awal kan gitu Pak Adit ya. Mas Adit. Jadi jaga diri. Tolong yang jujur, tolong yang baik, jaga komunikasinya, jangan niat menipu, jangan sampai tertipu juga. Ya, kalau bahasa orang keuangan KYC, know your customer, kira-kira gitu lah Mas Adi. Nah ini ada pertanyaan dari Arvelo, ada ketentuan UMKM yang akan join nggak nih Mas? Sekaligus juga menjadi syarat, ada syaratnya nggak, ketentuan dan syaratnya ada nggak nih? Iya, baik. Di awal-awal memang ada. Jadi begini,
Dan masih ada juga ya sebetulnya. Jadi UKM Pusat memang yang namanya platform harus menjamin keamanan dan segala macam. Maka secara legal, saya mau bahas legal standing supaya teman-teman tidak khawatir gitu ya. Pertama adalah kita mitranya IPAIMU. Jadi yang sudah tentu aman dari sisi OJK dan perundangan lainnya. Jadi dari unsur itu sudah aman. Lalu yang kedua ini memang legal sebetulnya, tapi menantang Mas Aditya. Jadi begini, di belakang kami itu sebetulnya, kami itu legalitasnya koperasi. Memang tadi kami tidak angkat dulu ya, agar tidak banyak persepsi ya. Walaupun nanti kalau nggak legal ditanyakan juga gitu kan. Kalau legalnya PT tambah tanya lagi gitu. Ya. Tapi kalau legalnya koperasi, ya lagi banyak stigma lah, stigma positif, stigma negatif gitu ya tentang koperasi. Tapi bagaimanapun juga legalnya itu sebetulnya aman. Nah, dan yang ketiga, aspek yang ketiga adalah aspek digitalnya. Oke, legal aman, digital legal standing koperasi aman, legal standing digital aman. Kemudian kami juga mengembangkan platform digital. Kami ada berbekal koperasi tadi gitu dan komunitas di belakangnya. Kami mau sampaikan begini agar teman-teman semangat juga ya. Bahwasanya kami punya core koperasi di belakang layar. Yang komunitas itu gitu ya oleh foundernya dan para co-foundernya gitu ya, komunitas ini terhitung per ya bulan kemarin lah kira-kira gitu, itu ada 127 koperasi yang menjadi komunitas. Yang kedua gitu ya, ini foundernya langsung yang ngomong, dia mengklaim bahwasanya ini potensinya mencapai 1 juta anggota koperasi resmi terdaftar di Kemenkop. Itu adalah market kita ya, bukan market kami, bukan market saya, market kita. Jadi sebetulnya bagi pemilik produk dan jasa nanti akan kami lempar gitu ke market base atau basis market yang besar ini. Silahkan tawarkan apapun gitu ya, tawarkan apapun dan berikan penawaran yang menarik. Bagi sebagian orang pada umumnya ya, WhatsApp group kan hanya untuk sarana broadcast ya, kadang-kadang ada yang liar juga broadcastnya diulang-ulang sampai membosankan. Tapi juga di saat yang sama, bagi yang belum melakukan penawaran gitu ya, ya sebaiknya mulai bikin penawaran. Entah itu sedikit-sedikit narsis tentang dirinya, produknya, kompetensi dia, silahkan bangkitkan potensi itu. Gitu. Kalau tidak memberikan penawaran, kita mau bisnis apa? Nggak ada kita bisa bisnis ya. Kita harus melakukan offering. Terus kemudian juga setelah memberikan penawaran, ya tentunya kualitasnya harus dijaga dan membangkitkan trust dari para pelanggan. Demikian Mas Adit. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya. Artinya sebetulnya kalau garis besarnya untuk masalah ketentuan tadi ya, artinya tetap harus ada di sisi legalitas ataupun yang lainnya ya. Tapi itu nanti juga akan bisa dibantu dikonsultasikan dengan tim dari ukmpusat.com. Oke, baik. Bicara mengenai platformnya, Mas, saat ini UKM Pusat mengembangkan platformnya. Fitur-fitur yang tersedia apa saja dan apa saja sih kemudahan yang ditawarkan ukmpusat.com ini untuk memfasilitasi UKM-UKM yang ada di luar sana? Baik, terima kasih Mas Adit. Dan saya juga langsung mengucapkan kembali terima kasih buat IPAIMU. Karena yang membedakan platform kita, gitu ya, bisa sebut kita nih Mas Adit, dengan lainnya adalah pertama kebersamaan kita. Terus yang kedua, platform kami itu bisa langsung online dengan langsung online pembayaran dengan apapun untuk produk apapun yang anggota UKM Pusat punya begitu ya. Itu mau bayarnya via modern channel, jangan sebut merek ya. Modern channel itu misalnya Mart lah gitu ya. Kemudian bisa juga bayar via VA, bisa bayar via QRIS. Dari sisi payment selesai. Kemudian fitur lainnya adalah kita bisa melakukan web check out. Jadi para buyer, ini khususnya para ini ya, ini potensi besar buat para atau keunggulan buat para produsen. Bahwasanya seringkali tadi kan masalah bayar dulu atau apa dulu segala macam. Tapi kalau misalnya kita sudah terfasilitasi dengan digital pembayarannya, ada web check out segala macam, buyer pembeli juga merasa aman, seller atau penjual juga merasa aman, semuanya terdata dan seterusnya. Apalagi di web check out itu ada fitur COD-nya IPAIMU. Itu keren banget gitu ya, asli keren. Memang masih sedikit kami rem dikit nih Mas Adit, kami mau agak tata sedikit alurnya supaya nggak terlalu menghebohkan dan ruwet gitu. Cuma kami bentuk dulu 4 stock point di 4 kota tadi. Lalu nanti teman-teman ya bergabunglah di dalam ukmpusat.com.
secara legal mau enggak silahkan pilih nanti begitu. Nanti ada disclaimer-nya. Kemudian nanti produknya apakah mau, udah ada yang nawari produk-produk mau titip, bahkan nggak perlu beli. Kami mau titip gimana nih, kirim kemana? Tahan dulu ya, sabar ya, gitu. agar semuanya tertata rapi supaya nggak berantakan. Walaupun COD dari rumah masing-masing juga bisa. Fitur-fiturnya gitu, Mbak. Jadi ada web check out, ada digital payment, ada COD, itu keren banget. Dan nanti fitur-fitur lainnya akan kita infokan buat para anggota. Demikian Mas Adit. Oke, baik. Selamat siang untuk teman-teman saja yang baru saja bergabung ya. Jadi ternyata ini luar biasa sekali untuk UKM pusat ini, bahwa ternyata memang platform yang memang disediakan untuk bisa membantu UKM-UKM yang ada di luar sana untuk bisa mengenal lebih dekat secara digital ya, untuk e-commerce-nya, untuk penjualan online-nya, untuk berbisnis digital. Mas Muhi, pertanyaannya, dengan platform menyediakan berbagai fasilitas ini, gitu kan. Kadang kan tadi UKM itu kan juga untuk kita bicara untuk melek digital itu kan juga perjuangannya juga cukup pelan-pelan. Bahkan tadi yang menawarkan bahwa saya nggak mau repot nih, titip barang aja nih, kan seperti itu ya kan. Itu kan harus juga diatur seperti itu. Sampai saat ini bagaimana perkembangan mungkin bentuk edukasi yang dilakukan, respon perkembangan dari edukasi yang dilakukan UKM pusat terhadap mungkin kita menyebutnya adalah merchant atau mitra-mitra dari UKM pusat ini tentang keberadaan dari platform ukmpusat.com ini. Baik, Mas Adit. Jadi secara umum memang merchant tuh menunggu gitu ya, menunggu action dari UKM pusat, dan UKM pusat sedang berkejaran gitu ya, berkejaran dengan waktu untuk bisa memenuhi harapan dari para anggotanya gitu, maupun stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dengan workload atau beban kerja di internal kami, khususnya di aspek digital dan SOP ya, gitu ya, di stock point yang sedang kami bangun. Kalau maksudnya dana segala macam itu ada, dan maksudnya begini, untuk menjamin bahwasanya maksudnya punya uang nggak sih sebenarnya? Gitu. Jawabannya ada gitu. Seperti yang saya sampaikan di grup ya, puluhan juta tuh sudah ada. Cuman untuk bisa menggulirkan itu juga perlu hati-hati juga, gitu. Jangan sampai ya bikin non-performing financing atau loan dan sebagainya lah. Gitu. Tapi intinya kita berikan yang terbaik buat anggota, jadi mohon bersabar. Sedikit lagi kita finalisasi semuanya, nanti kita launching sama-sama, kita keren bareng lah, kira-kira gitu Mas Adi. Oke, baik. Ada pertanyaan nih dari Mita Nyau, kalau harga produk ada ketentuannya nggak Mas? Minimal dan maksimalnya, atau bebas berapa aja? Baik, jadi karena ukmpusat.com ini adalah platform, jadi sebetulnya itu diserahkan kepada masing-masing anggota nanti yang produknya masuk ya gitu. Kalau yang stock point, memang kalau stock point itu kan konsepnya di sini kami itu kan pertukaran barang, itu nanti saling bertukaran. Jadi kalau kita lagi meeting, lagi makan itu makan bareng, ada potluck kalau saling tukaran makanan gitu ya. Nanti saling tukaran produk lah gitu, senilai yang sama. Jadi masing-masing yang tadi cuma jual satu produk A saja, tiba-tiba karena bermitra 4 orang jadi punya produk A, B, C, D, E, kira-kira begitu. Nah, dan bisa langsung dikirim dari 4 lokasi yang berbeda, dan itu sangat menarik. Kalau minimumnya sebagai UKM biasa yang tidak di stock point ya sebetulnya masing-masing saja. Cuman biasanya kan pembeli akan berhitung, gitu ya. Kalau produknya harganya 5.000 perak, lalu ongkos kirimnya juga 5.000 perak, gitu. Mikir dia. Gitu. Tapi itu kan organik ya. Otomatis nanti pun dia akan naikkan jumlah produknya untuk mencapai kuota tertentu. Tapi dari kami tidak membatasi. Dari kami silahkan saja. Nggak ada batasan, silahkan saja. Gitu. Silahkan saja. Nanti kan batasan-batasan organiknya akan muncul dari sisi logistiknya, minimum bayar, gitu kan. Ada volumetriknya. Betul, ada volumetrik minimum berapa, kemudian dari sisi COD itu ada minimum payment berapa kan gitu ya. Artinya jauh dekat pun, sedekat-dekatnya pun tetap aja tidak 0 rupiah, kira-kira begitu. Tetap ada ongkos gitu, kecuali yang memang program gratis. Kira-kira gitu Mas Adit. Oke, baik. Berkenaan untuk kategori produknya Mas, apakah ada kategori produk yang memang sudah diskemakan untuk teman-teman UKM ini? Atau bahkan mungkin juga apakah memfasilitasi juga beberapa produk-produk yang bersifat digital, begitu Mas? Baik, terima kasih Mas Adit. Jadi produk-produk yang kita
offer gitu ya, itu kita ikutin market ya. Yang mana kebanyakan lebih dari separuh itu ya secara persentase statistik itu produk itu adalah kuliner. Nah, kuliner ini adalah ya kita mempermudah hal itu. Jadi di 4 stock point yang kami bentuk itu 3-nya adalah kuliner, yang 1 adalah pendana yang siap menukar barangnya dengan sejumlah modal tertentu gitu ya, untuk bisa trading bareng gitu. Nah itu dari 4 stock point ini 3-nya itu adalah kuliner. Nah sekarang kuliner seperti apa? Walaupun tidak membatasi kuliner, silahkan saja. Yang pasti barangnya memang bisa dikirim. Terus durability-nya tinggi, lalu memenuhi syarat-syarat umum pengiriman barang via logistik. Misalnya ada pengusaha frozen gitu ya, frozen food, menawarkan juga titip barang begitu. Nah masalahnya logistik kita untuk frozen itu ada kriteria khusus ya, dan harganya pun berbeda, kira-kira begitu. Kemudian barang frozen itu durability-nya, kemudian ya maksudnya basinya lebih cepat biasanya. Nah itu kan standar-standarnya jadi lebih tinggi. Nah semakin mudah produk kulinernya itu untuk dikirim, dikemas dan tahan lama, akan semakin baik. Kira-kira gitu Mas Ade, panduan umumnya. Mengembangkan platform ini, Mas Muhi ini memiliki tim yang seperti apa sih Mas? Soul-nya agar bisa tetap punya spirit inovasi ya, karena kalau saya lihat ini kan hal-hal seperti ini kan memang membutuhkan spirit yang tetap terus terjaga, terutama kita kan juga berhadapan dengan rekan-rekan UKM ya, dengan berbagai macam visi bisnis mereka. Ini timnya bagaimana nih Mas untuk membangun spirit tetap berinovasi, tetap menjaga semangatnya agar tetap kreatif juga seperti itu? Ya, baik Mas Adit. Jadi memang karena perjalanan pengalaman pribadi dan tim yang cukup panjang ya dalam dunia UKM, consulting dari sisi financing juga, mikro gitu ya. Kemudian dari aspek digital, maka itu memadai buat kami membuat menu digital gitu ya, menu produk gitu yang cukup menarik, dan kami tidak kehabisan ide. Jadi kalau kami ketemu itu idenya selalu keluar dari 3 aspek tadi, digital, kemudian finance, kemudian juga consulting. Nah itu secara bidang. Tapi kalau orangnya ada berapa? Orang inti di kami ini per saat ini yang saya hitung itu ada, termasuk dengan koperasi-koperasi yang banyak tadi, itu ada 4. Dan istilah UKM pusat ini itu muncul atau UKM Center awalnya ya. Awalnya kami masih ingat namanya, awalnya kami rapat berempat namanya UKM Center. Lalu karena sulit mencari nama UKM Center, inisiatif saya ganti menjadi UKM Pusat. Nah, kemudian yang terpenting juga memang knowledge digitalnya itu harus lumayan. Jadi harus ada kemampuan IT yang memadai sehingga bisa mudah gabung dengan payment gateway seperti ePayMe gitu ya, bagi mengintegrasikannya dengan website. Nanti kami juga akan mengintegrasikannya dengan WhatsApp. Jadi itu memang perlu knowledge. Jadi IT termasuk porsinya yang terbesar tapi tidak yang dominan ya, tapi termasuk yang besar, kira-kira gitu Mas Ade. Dan saya mau sampaikan terima kasih buat Mas Parno nih yang udah bergabung nih, River Defender kita, barusan nulis komen. Silakan Mas Ade. Selamat siang, selamat bergabung Mas Suparno Jumar. Ada komennya adalah keren nih. Saran baik juga teman-teman pelaku usaha UMKM mulai mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas bisnis agar pertumbuhan bisnisnya dan keberlanjutan lingkungan dapat diwujudkan bersama. Baik, terima kasih Mas Suparno Jumar atas komennya, atas sarannya. Ini merupakan bukti ya sahabat IPmu bahwa luar biasa sekali UKMpusat.com ini ternyata yang berangkat dari spirit ya. Spirit kebersamaan untuk menaikkan skala UKM menjadi lebih baik atau naik kelas. Ini memang perlu kita perlu kita dukung terus ya, karena ternyata memang ini murni karya anak bangsa ya,
sahabat IPmu ya. Saya kenal dengan Mas Muhyi ini beliau ini dengan beberapa rekan-rekannya ini merupakan juga salah satu pemerhati perkembangan teknologi juga, berperan dari berbagai macam bidang. Kalau boleh saya spill, dia juga seorang coach untuk bisnis. Dia juga Mas Muhyi ini aktif di dunia untuk penyedia layanan internet ya. Ternyata memang ini keren-keren sekali teman-teman di UKM Pusat ini ya. Dia juga aktif juga di bidang koperasi. Jadi sahabat IPmu, buat teman-teman sahabat IPmu yang mungkin memiliki bisnis UKM ya dan ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan dari ukmpusat.com, silahkan aja langsung ke joinnya, bisa ke via WA group ya Mas ya, di ukmpusat.com/WAG ya. Atau mungkin kalau memang mau kontak langsung ke Mas Muhyi, mungkin ada yang di daerah Kota Bogor, bisa langsung boleh merapat ini Mas? Boleh, silahkan dengan senang hati. Kalau perlu saya traktir kopi. Wah, oke, menarik sekali ya. Jadi silakan aja buat teman-teman sahabat IPmu Talk yang mungkin berada di kawasan Bogor dan sekitarnya, apabila ingin bertemu dengan para founder dari UKM Pusat, bila bisa menuju ke alamat Villa Mutiara Bogor G-3/2 ya Mas ya. Itu ada di Bogor. Oke, kalau untuk teleponnya di mana Mas? Kontak Mas. Mau telepon nanti di WhatsApp grup itu ada nomor saya. Jadi kita gabung di sana. Oke, langsung aja ya. Jadi silakan buat teman-teman. Terkadang memang saat ini memang waktunya bukan lagi tidak hanya berkompetisi ya Mas ya, tapi berkolaborasi. Betul ya Mas ya? Kompetisi tetap perlu ya Mas Muhyi ya. Ya, kompetisi tetap perlu karena itu sebagai salah satu bentuk untuk merepresentasikan bisnis kita menjadi lebih baik. Kalau tidak ada semangat kompetisi artinya kita loyo ya Mas ya. Tapi yang mungkin Mas Muhyi dan teman-teman dari ukmpusat.com ini yang ingin ditawarkan bahwa tidak hanya sekedar berkompetisi tapi juga berkolaborasi. Baik. Dan ternyata sahabat IPmu melalui UKM Pusat ini, seperti yang tadi disampaikan Mas Muhyi, sangat mudah joinnya. Tidak ada biaya apapun ya Mas untuk join. Nggak ada biaya. Tidak ada biaya apapun. Dibantu juga untuk coachingnya. Coachingnya ini banyak sekali materi-materi tentang entah itu tentang bisnis, tentang digital marketing yang sering disampaikan Mas Muhyi dan teman-teman lewat WA Group. Ya. Dan sudah disediakan platform di mana sahabat UMKM ataupun UKM bisa melakukan membangun bisnisnya secara online. Ini luar biasa sekali. Baik, saat ini Mas, untuk anggota dari grup ukmpusat.com ini Mas, kira-kira sudah berapa Mas mengakomodir berapa UKM dan juga dari paling banyak ini dari lini bisnis yang apa nih Mas, bidang bisnis yang apa Mas? Baik, jadi saat ini di grup memang kita belum melakukan digital marketing lagi, jadi isi grupnya masih sekitar naik turun di 350 ya. Oke. Dan kami tahan dulu di situ, takutnya nanti kalau terlalu banyak nggak perform gitu ya. Jadi offeringnya harus cukup bagus lah kira-kira gitu. 350 itu angka yang middle ya, yang middle saya udah amati dari beberapa komunitas UKM, itu memang angka yang angka level satunya lah. Kalau bisa bertahan di angka 300 sampai 350 dan steady di sana, itu artinya auranya hidup di sana. Komunikasinya tercapai. Nah, yang pengen bergabung banyak, tapi memang belum kami buka ke platform ukmpusat.com, Mas Adit. Jadi kami minta waktu sedikit lagi untuk bisa itu rapi-rapi di dalam. Nanti baru kita buka untuk bisa bergabung. Tapi kalau yang mau minta join itu sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak, mau titip barang segala macam. Ditipin barang senang juga sih gitu ya. Tapi jadi masalah juga kalau semua orang nitip barang itu alamat yang disebut tadi jangan-jangan nggak muat itu isinya itu. Kap tidur di mana? Betul sekali. Kira-kira gitu lah Mas. Oke, baik. Untuk terakhir Mas, di akhir penghujung perbicaraan siang hari ini, tips untuk teman-teman UMKM ataupun UKM yang ada di luar sana, bagaimana mungkin ada teman yang baru mau mulai atau bahkan ada yang ingin naik kelas. Itu tipsnya apa sih Mas dari UKM Pusat, dari Mas Muhyi untuk teman-teman ini? Baik, terima kasih banyak Mas Adit dan teman-teman sekalian. Jadi ya lagi-lagi ini klise ya. Jadi
ya mulai saja gitu. Dimulai saja apapun yang kita bisa lakukan gitu. Kalau kita punya produk, ya kita perbaiki terus produk itu agar terus semakin baik dan layak jual, omsetnya naik gitu. Kalaupun kita tidak punya barang gitu, saya yakin setiap manusia itu punya kelebihan. Ya, jadi tidak perlu harus menjadi McLaren Ya, atau maklar gitu ya untuk bisa menjadi sebutlah kaya begitu. Enggak, tapi kita yang paling rendah lagi kita bisa mulai dengan diri kita sendiri. Nah, investasi yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Kita berpikir tentang diri kita, tentang usaha kita, kita mau ngapain, itu investasi. Dan itu nilainya priceless, bukan priceless ya. Tapi priceless, sangat berharga begitu. Pemikiran-pemikiran itu. Jadi buat kita yang baru mulai, juga jangan terlalu takjub ngeliat ke atas dengan yang sebutlah naik BMW, gitu ya. Kan teman-teman nggak merasakan perihnya mereka itu pakai sandal jepit. ya, betul. Gimana mereka matang itu siang-siang di tengah jalan gitu kan. Sementara kita baca WA lalu bermimpi, enak juga ya. Gitu. Ya enak kalau ngeliat ujung akhirnya. Tapi mereka sudah berinvestasi yang sangat besar. Kalau boleh mengutip Mas Yahya itu ya. Jadi to the point bahkan semua top 10 gitu ya. Orang itu yang konglomerat itu semua bisa menjual gitu ya, bisa menjual. Selain, tapi tidak semata-mata jualan artinya makelar, bukan, nggak sesederhana itu ya. Itu nanti kelihatan banget gitu. Tapi kita memang harus punya sesuatu di pribadi kita yang bisa kita lakukan. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan dengan kemampuan pribadi kita. Konsultasi online, ngajar online, training online, bikin konten, itu nggak butuh siapa-siapa. Dan itu bisa kita lakukan. Masalahnya, siap nggak kita mulai?